4 Pelausan, serta Bapak Ibu Guru SDN 4 Pelausan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kepada kita rahmat, hidayah, kenikmatan, kekuatan, serta kesehatan, sehingga di siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kepada Bapak Ibu guru serta Bapak kepala sekolah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah memberikan kesempatan, dukungan, serta waktu kepada saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi ini, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu tugas aksi nyata saya dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak di angkatan 7 ini, di mana saya harus melakukan pembahasan dari apa yang telah saya pelajari tentang modul ini budaya positif di sekolah kita ini. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Nuhun sewu Bapak Ibu, di sini saya menggurui. Tetapi di sini kita mari saling berdiskusi, berbagi pemahaman, serta belajar bersama, di mana tujuan dari diseminasi modul ini yang pertama adalah berbagi pemahaman konsep budaya positif, yang kedua berbagi pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Di sini nanti ada beberapa konsep dari budaya positif ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, sebelumnya pembelajaran yang kita lakukan selama ini secara klasikal. Klasikal di sini berarti kita jarang sekali melihat perbedaan yang ada dari masing-masing siswa kita, yang artinya berarti kita samaratakan semua kemampuan anak. Di sini di paradigma baru ini, apalagi sekarang ini dengan implementasi kurikulum merdeka, di mana di sini guru diberikan keleluasaan untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas dengan sesuai kebutuhan belajar siswa. Berarti pembelajaran yang dilakukan di sini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kita melihat perbedaan karakteristik serta potensi yang ada di anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dengan cara pembelajaran diferensiasi dilakukan dengan cara yang pertama melakukan pemetaan. Pemetaan di sini dilihat dari aspek kesiapan belajar anak, minat belajar, serta profil belajar anak. Contoh pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan kegiatan, misalnya 1. Membuat agenda individual yang berisi dari daftar tugas anak beserta dengan lama waktu yang bisa diambil anak untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua,
melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bervariasi serta berjenjang. Yang ketiga, bisa melakukan kegiatan yaitu dengan memberikan pilihan kepada anak bagaimana cara mereka mengapresiasikan pembelajaran yang mereka inginkan. Begitu Bapak Ibu untuk pembelajaran dengan baru. Selanjutnya ke disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu sering mendengar kata disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Menurut penjelasan saya, disiplin, kata disiplin. Disiplin waktu menjaga sesuai dengan waktunya. Ya Bapak Ibu, arti kata disiplin. Disiplin sering kita tautkan, sering kita hubungkan dengan hukuman. Betul tidak? Ya. Pokoknya kalau ada disiplin pasti belakang-belakangnya adalah adanya hukuman. Sedangkan dalam budaya kita, disiplin itu maknanya adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Hukuman tadi, dengan hukuman anak akan merasa tidak nyaman. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak jaga melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya begini Bapak Ibu, bahwa dalam mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, dalam usaha menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri, yaitu disiplin yang memiliki motivasi internal ada dalam diri. Dan jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan orang lain atau pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi kalau tidak muncul disiplin dalam diri atau motivasi internal, maka perlu ada motivasi dari pihak luar. Selanjutnya, disiplin positif sebagai pendidik. Tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berarti disiplin belajar anak di sini harus memiliki disiplin positif, tidak memerlukan hukuman, di mana hukuman itu merupakan alternatif terakhir. Dan jika perlu tidak digunakan sama sekali dalam mengajarkan disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan atau imbalan, ancaman maupun hukuman. Berarti mereka memiliki disiplin diri yang artinya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, serta mereka mendasarkan semua tindakannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini dan hargai. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di dalam disiplin positif, mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku atau merupakan fondasi kita berperilaku. Contohnya, salah satu contoh nilai kebajikan universal kita di Indonesia ini adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh pelajar kita, yaitu profil belajar Pancasila. Contoh lain adalah tanggung jawab, percaya diri, komitmen, serta nilai-nilai yang lain yang bersifat positif. Materi berikutnya
motivasi perilaku manusia. Tentunya di sini Bapak Ibu sering mendengar kata motivasi. Yang saya tanyakan sekarang, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kita tentunya punya alasan kan Bapak Ibu, kenapa kita melakukan sesuatu? Kira-kira apa kita melakukan sesuatu? Biasanya kita melakukan sesuatu karena punya tujuan. Ya betul, punya tujuan, yaitu dorongan, terutama dorongan. Dorongan itu bisa berasal dari dalam maupun dari luar. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu kegiatan dengan tujuan tertentu. Dalam melakukan sesuatu, kira-kira alasan orang itu apa? Motivasi berarti seseorang yang pertama, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini siswa melakukan disiplin karena takut dihukum. Untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, hal ini juga merupakan motivasi yang bersifat ekstrinsik, berarti dari luar. Mereka melakukan sesuatu karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin karena menginginkan imbalan atau penghargaan. Hal ini merupakan motivasi yang bersifat ekstrinsik dari luar. Siswa melakukan disiplin karena ada iming-iming, ada penghargaan. Kalau bisa ini nanti saya beli ini. Berarti mereka melakukan karena ada imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Siswa melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan yang mereka yakini dan hargai. Nah, ini merupakan motivasi yang bersifat intrinsik. Nah, dalam penerapan budaya positif, motivasi inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Kita mencoba menumbuhkan motivasi dari dalam dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan mereka hargai. Selanjutnya, konsep disiplin itu ada dua. Yang pertama dengan konsep identitas gagal. Yang kedua nanti adalah konsep dengan identitas sukses. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas gagal, yang pertama adalah hukuman. Di dalam hukuman, hal-hal yang timbul yang pertama, sesuatu yang menyakitkan. Yang kedua, siswa tidak nyaman. Yang ketiga, siswa akan tersakiti, baik berupa fisik maupun psikis. Yang ketiga, yang keempat, siswa membenci peraturan. Yang kelima, mode paksaan. Selanjutnya, siswa takut, siswa akan menyembunyikan kesalahan, siswa menjadi marah, merasa bersalah dan rendah diri. Dari hukuman ini, banyak hal-hal yang kita lihat. Yang pertama, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan tidak ada rencana. Kita memberikan biasanya berupa hukuman fisik dan psikis. Dari fisik bisa biasanya anak kita suruh melakukan apa, dan itu menimbulkan rasa yang menyakitkan. Baik psikis bisanya berupa kata-kata yang agak menyakitkan. Untuk itu mengapa hukuman menjadi tidak nyaman? Membenci peraturan. Jelas dengan adanya hukuman anak-anak mulai membenci peraturan. Dengan paksaan harus mematuhi, harus taat pada peraturan. Merasa takut, dia melakukan disiplin dengan rasa takut. Akan menyembunyikan kesalahan. Dengan adanya hukuman anak-anak akan berusaha menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Merasa marah karena dihukum. Dalam hati anak-anak akan merasa marah, bersalah dan rendah diri. Identitas gagal yang kedua dengan penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas dan penghargaan yang menghukum. Di sini tidak efektif di sini maksudnya adalah dengan adanya penghargaan, anak-anak menjadi tergantung.
kehilangan asa untuk berusaha melakukan sesuatu. Jangan yang selanjutnya adalah timbul merusak hubungan atau timbul rasa iri di dalam kelas, timbul persaingan yang mencemaskan bagi anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk memperoleh penghargaan. Mereka akan merasakan ini ketika yang lain mendapatkan hadiah atau penghargaan yang lainnya. Yang ketiga mematikan kreativitas. Di sini dengan anak yang sudah mendapatkan penghargaan, di sini bukan merasa sudah begini saja saya sudah dapat penghargaan, sudah dapat hadiah. Untuk apa saya berbuat yang lebih lagi atau mencoba hal-hal baru lagi? Mematikan kreativitas. Sedangkan penghargaan yang menghukum, misalnya penghargaan menghukum di sini adalah contohnya dengan sistem ranking. Jadi anak yang merasa tidak berada di ranking pertama atau ranking bawah-bawah akan merasa dihukum karena tidak mendapatkan ranking. Jadi dalam penghargaan ini juga kurang tepat untuk menumbuhkan disiplin positif karena adanya segi positif dan juga adanya segi negatif. Selanjutnya ada disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah konsekuensi. Kita juga sering mendengar kata konsekuensi. Konsekuensi merupakan sesuatu hal yang kita dapatkan atau kita hasilkan dari melakukan sesuatu. Hal-hal yang terlihat dari konsekuensi yang pertama sudah terencana dan disepakati oleh guru dan murid. Di sini berarti ada kalau melakukan ini hukumannya adalah hukuman bukan hukuman sebenarnya konsekuensi hasilnya. Yang kedua perlu memonitoring secara terus-menerus dan berkelanjutan. Bahwa di sini guru harus melakukan monitoring terus, mengawasi terus secara berkelanjutan dan konsisten. Yang ketiga, siswa belajar taat peraturan. Dengan adanya konsekuensi, maka siswa akan belajar bagaimana mentaati peraturan. Penguatannya dalam jangka pendek, hanya berjangka pendek, tidak terlalu lama. Jika sudah lakukannya kembali. Yang kelima, siswa kehilangan hak waktu jeda seorang diri, take out, penahanan, detention. Di sini ketika ada konsekuensi, misalnya seperti ini. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita suruh mengerjakan di waktu istirahat. Berarti anak-anak itu sudah kehilangan waktu. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi di sini mengajarkan anak-anak atau siswa untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi dan membantu mereka untuk berpikir menjadi orang seperti apa nantinya dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Yang kita lihat dari restitusi yang pertama adalah menguatkan siswa jangka panjang. Yang kedua, siswa belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang ketiga, siswa belajar memecahkan masalah. Yang keempat, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, siswa tidak kehilangan waktu dan bersemangat untuk memperbaiki diri. Terakhir, teori kontrol, paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kontrol atau kendali. Itu yang ada dalam restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosan 2004. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lain. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Fokus pada karakter bukan tindakan. 7. Menguatkan dan fokus pada solusi. Terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini anak belajar untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan cara mencari solusinya secara mandiri.
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya adalah siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru langsung memberikan hukuman berupa siswa dihukum dengan hormat bendera selama 10 menit berupa fisik menyakitkan. Kedua, guru marah dan siswa menjadi takut. Mungkin dalam hati siswa anak menjadi dendam dan marah, bisa membenci gurunya. Yang kedua, konsekuensi. Yang pertama, dengan guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Di sini anak-anak sudah kehilangan waktu. Yang kedua, guru bersikap tegas dan siswa menghormati peraturan. Jika konsekuensi itu telah disepakati antara guru dan murid, maka anak akan berusaha untuk menghormati peraturan yang mereka buat. Yang ketiga, restitusi. Dalam restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah dan solusinya. Di sini berarti anak-anak dibantu untuk cara mencari solusi dari masalahnya sendiri. Yang kedua, guru bersikap terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Konsep selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mengapa keyakinan dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Begini Bapak Ibu, kita memiliki aturan bahwa kita harus memakai helm saat berkendara. Betul tidak? Nah, dari itu jawabannya mungkin untuk apa? Amanat, keselamatan. Terus yang kedua ada aturan lagi di saat COVID kemarin bahwa kita harus memakai masker dan mencuci tangan setiap saat. Jawabannya itu apa? Kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan itulah yang disebut dengan nilai keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu maksudnya. Mengapa membuat keyakinan, bukan peraturan kelas saja? Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu kita perbarui setiap keyakinan kelasnya. Adanya kebutuhan dasar manusia. Dr. William Glasser menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk membangun budaya positif di sekolah yang aman, nyaman, serta mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku dari murid itu. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama,
berupa kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Dalam hal ini sebagai guru kita harus memahami bahwa anak-anak dalam belajar itu sudah dalam keadaan perutnya tidak kosong. Itu termasuk kebutuhan dari bertahan hidup. Karena jika belajar dengan perut kosong atau keadaan rumah yang tidak nyaman atau ada suatu masalah, maka anak tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Di sini anak-anak membutuhkan rasa kasih sayang atau rasa diterima di kelompoknya. Berarti mereka membutuhkan untuk tetap terhubung dengan orang lain dan merasa diterima oleh kelompok mereka karena merasa bagian yang berharga dari kelas itu juga. Yang ketiga, penguasaan atau power. Di sini anak-anak setiap anak juga merasa mempunyai kompeten atau terampil atau keterampilan yang mana ingin diakui pencapaiannya dan keterampilannya, sehingga mereka diberi kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Kebebasan di sini bukan berarti anak-anak diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapatnya, serta bertanggung jawab atas pilihannya. Yang kelima, terakhir adalah kesenangan atau fun. Di sini sebagai guru kita harus memperhatikan kesenangan anak dalam belajar. Berarti guru harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan bervariasi sehingga anak-anak akan merasa senang dengan apa yang mereka pelajari dan bisa berkonsentrasi karena belajar yang mereka senangi. Ketika lima kebutuhan ini terpenuhi, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Tetapi sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami emosi yang negatif, bisa kecewa, bahkan melakukan hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau yang disebut dengan melanggar peraturan. Dengan kata lain, bahwa perilaku guru seseorang itu adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, tetapi mereka tidak dapat atau tidak tahu cara menyampaikannya. Berarti dasar semua perilaku anak adalah berdasarkan terpenuhinya tidak lima kebutuhan dasar itu. Konsep utama berikutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Dalam posisi kontrol kita sebagai guru ada 5 yang kita terapkan dalam membantu mereka menyelesaikan masalah. Yang pertama, sebagai penghukum. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Di sini, sebagai penghukum, ketika anak-anak melakukan kesalahan, mereka akan memberi hukuman berupa fisik dengan kata-kata yang kasar atau membentak. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi dan kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru.
Contoh penerapan posisi kontrol. Contohnya siswa yang sering tidak mengerjakan PR dalam posisi penghukum, maka dia akan berkata patuhi aturan kelas atau awas adanya ancaman. Kamu selalu saja tidak mengerjakan PR. Ketiga, sana kamu membuat bendera selama 10 menit. Dalam posisi ini, dalam posisi penghukum, suara yang dikeluarkan menghadap, membentak. Hukumannya bersifat fisik dan psikis dengan kata-kata yang menyakitkan, sehingga anak merasa marah juga. Dampaknya tadi anak merasa marah, dendam, tidak senang dengan gurunya dan pelajarannya. Yang kedua, dengan posisi membuat merasa bersalah. Maka kata-kata yang keluar, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu untuk selalu mengerjakan PR. Yang kedua, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Dalam posisi membuat salah ini, suara yang dikeluarkan lebih lembut, tenang, namun kata-kata yang diucapkan menyalahkan siswa, sehingga dampaknya siswa akan merasa bersalah dan gagal. Kemudian memandang dirinya merasa lebih rendah. Untuk yang ketiga, posisi teman. Kata-kata yang keluar, kemarin kamu sudah berjanji ke ibu bukan? Kenapa tidak mengerjakan PR lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti ibu bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Pada posisi teman ini, suara yang dikeluarkan guru ramah, akrab, cenderung sudah buruk karena ini menghangatkan suasana. Dampak yang dikeluarkan dari posisi imam kontrol ini, yang pertama, anak-anak menjadi ketergantungan pada satu orang. Yang kedua, anak-anak menjadi tidak mandiri. Yang ketiga, guru menjadi kurang dihormati. Untuk posisi yang keempat, pemantau. Kata-kata yang biasanya keluar dari guru adalah, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan PR kamu. Saya tunggu. Dari pemantau ini, suara yang dikeluarkan guru datang tidak emosional, tidak dengan nada tinggi. Guru senantiasa memantau, mengawasi secara berkelanjutan. Dampak yang dihasilkan, anak-anak menjadi tidak sepenuhnya mandiri. Siswa berusaha menghitung apa konsekuensi dan hadiahnya. Yang terakhir adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Yang kedua, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Yang ketiga, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Suara yang dikeluarkan oleh guru dalam posisi manajer ini netral, tidak emosional, tidak dengan nada tinggi, juga tidak terlalu ramah. Dalam posisi manajer ini, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang berusaha membuka atau membantu anak-anak untuk berpikir dalam menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Kemudian membimbing siswa memecahkan masalah sendiri. Dalam posisi manajer inilah yang disarankan kita sebagai guru untuk mengambil sebagai posisi manajer dalam membimbing siswa untuk memiliki sikap disiplin positif, karena tujuannya di sini siswa belajar untuk merefleksikan tindakannya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Untuk konsep selanjutnya,
segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bapak Ibu, di sini segitiga restitusi itu sebenarnya untuk membantu anak-anak dalam menyelesaikan masalah. Jadi tidak menggunakan hukuman atau konsekuensi, tapi menggunakan segitiga restitusi dalam membantu anak-anak bertanggung jawab atas kesalahannya dan mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Yang pertama, stabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dalam langkah 1 dan kita nanti telah divalidasi dalam langkah 2, dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Contohnya adalah ketika siswa tidak mengerjakan PR. Yang pertama, langkah pertama, stabilkan identitas. Caranya pertama, setiap orang yang terdapat biasanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Seperti itu kan biasanya kita lakukan tanyakan ada anak-anak ketika tidak mengerjakan PR. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, itu wajar. Dan bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR ini, teman-teman kamu juga pernah tidak mengerjakan PR. Jadi kesalahan mereka kita bukankan dengan nilai kesalahan yang biasa dilakukan oleh manusia. Wajar dalam kesalahan. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi kita bisa menyelesaikan masalah ini dan mencari solusinya. Itu dalam langkah-langkah menstabilkan identitas. Anak-anak yang melanggar peraturan sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan dan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri. Daripada mencari solusi, kalau kita ingin dia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang mengubahnya menjadi sukses. Itu dari langkah yang pertama, stabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketika melakukan kesalahan, kita memberikan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa tidak mengerjakan PR. Di sini mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik sepertinya bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan guru dalam menyelesaikan masalah dalam tahap ketiga ini, apakah dengan kamu tidak mengerjakan PR ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Berarti nilai-nilai di sini apa yang dilakukan anak-anak kita berbeda, kita cocokkan dengan nilai-nilai yang telah kita buat di kelas. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dengan kesalahan yang mereka buat, kita membantu mereka berpikir bahwa nantinya akan menjadi orang yang bagaimana. Yang ketiga, apakah kamu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Tentunya mereka akan menjawab jawaban iya. Kita membantu mereka untuk berpikir ke depannya untuk menjadi orang yang seperti apa. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak untuk tetap fokus pada gambaran tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Itu beberapa konsep
Di sini Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan, masukan atau pertanyaan ketika sharing Bapak Ibu atas apa yang sudah saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu ada yang memberikan tanggapan atau masukan atau pertanyaan? Terima kasih. Saya sebagai kepala lembaga pertama mengucapkan terima kasih kepada Yandu telah memaparkan aksi di dalam tahapan-tahapan berat. Ini tadi banyak yang disampaikan yang ada hubungannya dengan perkembangan belajar dan kemajuan siswa di dalam belajar di sekolah. Kami yang sebentar lagi akan program ini berharap kepada generasi penerus sebagai pendidik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang berkelanjutan sehingga dalam melaksanakan tugas mengemban amanah di dalam pendidikan ini mudah-mudahan Yayu dan juga Bapak Ibu yang lain ini nanti terus bisa melanjutkan dan berkembang di dalam melaksanakan tugas demi kemajuan negara kita bangsa Indonesia, karena pendidikan merupakan fondasi di dalam kemajuan bangsa dan saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bu. Mudah-mudahan di dalam tahapan-tahapan berikutnya nanti Yayu terus selalu sukses dan berhasil. Kemudian terima kasih. Terima kasih Bapak Sekolah yang memberikan kepada saya motivasi untuk terus maju dan menyelesaikan pendidikan guru ini dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yayu. Saya sebagai guru senior di sini mengucapkan banyak terima kasih dan memberi aplaus kepada Bu Yayu sudah begitu baik untuk memaparkan pembelajaran yang harus kita jalankan di sekolah. Mudah-mudahan Bu Yayu dalam guru penggerak ini sukses sampai nanti menuju ke jenjang kepala sekolah. Dan untuk pertanyaannya tadi ada yaitu untuk memberikan sebuah prestasi yaitu peringkat 1, peringkat 2 itu apa nanti di kurikulum merdeka ini di raportnya apakah perlu di dalam semester 2 itu kita menayangkan dan menulis di situ si A peringkat 1, peringkat 2 dan seterusnya itu apakah perlu atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri untuk kata-kata semangat dan motivasinya. Dan pertanyaannya mengapa? Pertanyaannya bahwa untuk pemberian ranking di guru-guru terbitan ini apakah diperlukan atau tidak?
Begini, dalam kurikulum merdeka ini nantinya pembelajaran yang terdapat adalah pembelajaran yang diferensiasi, di mana pembelajaran itu diberikan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yang dilihat dari 3 aspek, dari kesiapan belajar mereka, yang kedua minat belajar mereka, dan yang ketiga adalah dari profil belajar mereka. Berarti mereka diberikan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan keunikan atau karakteristik serta perbedaan dari masing-masing peserta didik. Di mana tadi bahwa sistem penghargaan atau imbalan itu merupakan adalah dapat memberikan hukuman, merupakan hukum. Di sini begini Bapak Ibu, ranking 1, 2, dan 3 itu juga memberikan kita sebagai apresiasi dalam tahapan belajar mereka. Padahal kurikulum merdeka ini ada fase-fase di mana mereka belum mengalami tuntas dan tidak tuntas. Jika anak tidak tuntas, maka dilanjutkan pada fase berikutnya. Berarti dalam hal ini ranking pemberian ranking tidak perlu dilakukan. Itu jawaban begitu Bapak Ibu, terima kasih. Sudah cukup Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan dari Pak Mudir, kita dapat menjawab. Karena kemarin itu sudah ada orang bilang bertanya, Bu, sama saya pernah berapa, kok tidak dijalankan? Jadi nanti kalau ada anak dan Pak Mudir, biasanya kalau itu lebih lega, itu kalau anaknya sedang bernas itu boleh menjawab. Jadi kalau memang itu peraturan itu seperti itu, kita sudah kembali menjawab. Jadi di kurikulum merdeka ini tetap pembelajaran berorientasi yang diutamakan, melihat potensi, minat, dan bakat anak. Karena anak memiliki potensi yang berbeda-beda, ada yang akademiknya bagus, ada yang bagus dalam bidang olahraga atau lainnya. Ada lainnya? Terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan kegiatan ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang belum berkenan di hati Bapak Ibu. Dan akhirnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.